ketemu lagi dengan Kak Mia. Video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menentukan bilangan kuantum. Tapi sebelum kita bahas tentang bagaimana menentukan bilangan kuantum, jangan lupa tonton dulu video Kak Mia tentang bilangan kuantum ya. Sekarang kita menentukan bilangan kuantum. Nah, contohnya ini pada unsur He yang memiliki nomor massa 4 dan nomor atom 2. Nah, kita tahu kalau membuat konfigurasi elektron itu kita menggunakan nomor atom. Di sini kita tulis 1s2 karena nomor atomnya ada 2. Nah, karena tidak ada lagi konfigurasi elektron yang lainnya, maka 1s2 ini bisa kita tulis atau kita sebut dengan elektron valensi. Lalu perhatikan dari 1s2. Untuk menentukan bilangan kuantum utama yaitu n-nya, kita lihat angka yang di paling pinggirnya ya. Nah, itu ada angka 1. Maka bisa kita tulis bilangan kuantum utamanya n sama dengan 1. Berikutnya kita perhatikan subkulitnya. Subkulitnya menempati subkulit S. Nah, subkulit S ini kita tahu bahwa untuk bilangan kuantum azimutnya L-nya sama dengan 0. Bilangan kuantum magnetik bisa kita lihat dari orbitalnya. Karena dia menempati subkulit S dan memiliki orbital cuma 1, maka M-nya sama dengan 0. Saat kita mengisi elektron di dalam ruang orbital, kita tulis ke atas dulu baru ke bawah. Maka di sini terakhir kita menulis ke bawah, maka bilangan kuantum spinnya S-nya itu karena arahnya ke bawah, jadi S-nya sama dengan negatif setengah. Contoh lainnya adalah pada unsur Na, di mana dia memiliki nomor massa 22 dan nomor atom 11. Untuk membuat konfigurasi elektron, kita menggunakan nomor atom. Kita mulai dengan 1s2. Di sini memiliki orbital 1 yang diisi oleh 2 elektron. Kemudian 2s2 yang memiliki orbital 1 juga dan diisi oleh 2 elektron. Kemudian 2p6. 2p6 ini karena P maka dia punya orbital sebanyak 3 yang masing-masing diisi oleh 2 elektron. Dan yang terakhir di elektron valensi terdapat 3s1. Di sini memiliki orbitalnya cuma 1 dan diisi oleh 1 elektron. Perhatikan pada elektron valensi 3s1. Nah, angka 3 ini menunjukkan bilangan kuantum utama. Jadi n-nya sama dengan 3. Kemudian kita perhatikan S. S ini adalah menunjukkan bilangan kuantum azimut, yaitu L sama dengan 0. Berikutnya kita perhatikan orbitalnya. Orbitalnya hanya satu ruangan, yaitu menempati ruangan dengan nilai M sama dengan 0. Nah, lalu kita lihat pengisian dari elektron di dalam orbital. Di sini kita menulisnya diawali dengan tanda panah ke atas. Artinya bilangan kuantum spinnya bernilai positif setengah. Contoh soal yang lain, misalkan diketahuinya adalah deretan bilangan kuantum mulai dari n sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, dan S-nya adalah positif setengah. Nah, kita bisa lihat angkanya mulai dari n sama dengan 3. Kita tahu bahwa 3 di sini menunjukkan kulit atom. Kemudian di sini L-nya menunjukkan sama dengan 1. Kita tahu untuk S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Karena di sini tertulisnya L sama dengan 1, maka subkulitnya terletak pada P. Untuk bilangan kuantum magnetik terletak pada orbital 0. Kita tahu bahwa P ini memiliki 3 orbital. Jadi kita bisa gambarkan 3 orbital untuk bilangan kuantum magnetiknya. Kemudian di sini ditulisnya 0, berarti elektron yang terakhir diisi pada posisi di ruang orbital 0. Dan karena arah spinnya ke atas, berarti kalau kita bisa gambarkan S itu awalnya ke atas, berarti kita mulai dari negatif 1. Dia kita gambarkan orbit elektronnya dengan arah ke atas. Kemudian karena berakhirnya di posisi tengah-tengah, yaitu posisi orbital 0, maka di sini cuma ada 2 elektron. Akhirnya bisa kita tulis elektron valensinya adalah 3p
Nah, kita udah dapet nih elektron valensinya 3p2. Di sini sudah memiliki jumlah elektronnya 2. Kita susun mundur ke belakang untuk menentukan berapa jumlah elektronnya. Sebelum 3p2 ada 3s2. Di sini berarti jumlah elektronnya sudah ada 4. Sebelum 3s2 ada 2p6. Berarti kalau Juyu hitung jumlah elektronnya sudah ada 10. Berikutnya sebelum 2p6 ada 2s2. Jadi kalau kita hitung total jumlah elektron saat ini adalah 12. Nah, sebelum 2s2 ada 1s2. Nah, 1s2 ini merupakan awal dari konfigurasi elektron Aufbau. Jadi kita bisa berhenti dari sampai 1s2. Jumlah total elektronnya adalah 14. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jumlah elektronnya 14. Jadi unsurnya bisa kita prediksi yaitu unsur Si dengan nomor massa 28. Ada juga nih kalau misalkan kita diminta untuk menentukan bilangan kuantum ini benar atau salah. Nah, di sini ada notasi N sama dengan 1, L sama dengan 1, M sama dengan positif 1, S sama dengan positif setengah. Nah, di sini ada kesalahan nih, karena di sini dianggap bukan bilangan kuantum yang tepat atau yang tidak diizinkan. Kenapa? Karena N sama dengan 1. Kita tahu kalau N sama dengan 1 kulit pertama itu, maka L-nya tidak ada 1. Karena dia kan kalau misalkan pakai rumus L itu sama dengan N dikurangi 1. N dikurangi 1 berarti kalau N-nya 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dia menempati subkulit S. Nah, subkulit S itu harusnya L-nya sama dengan 0, sedangkan di sini positif 1. Jadi, ini tidak mungkin terjadi. Dan ini dinyatakan bahwa bilangan kuantumnya tidak diizinkan. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini tentang bilangan kuantum. Kita ketemu dengan video pembelajaran selanjutnya.